Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu, dan pada kesempatan ini saya akan membahas bagian terakhir untuk membangun kepercayaan, yaitu mengenai dalih nasib yang sering menghalangi kepercayaan seseorang. Yang keempat adalah nasib. Jadi yang sering menghalangi tingkat kepercayaan kita adalah yang pertama masalah kesehatan, yang kedua masalah intelijensia, yang ketiga masalah usia, dan yang keempat adalah masalah nasib. Di sini saya mengambil contoh seorang wiraniaga, seorang tenaga penjualan yang berhasil menjual dengan jumlah besar, sementara ada wiraniaga lain yang hanya bisa menjual dalam jumlah kecil, dan dia bicara bahwa mungkin sudah nasib saya hanya bisa menjual dengan jumlah yang kecil. Wiraniaga yang menjual dengan jumlah yang kecil ini tidak tahu bahwa wiraniaga yang dengan jumlah penjualan yang besar ini telah berjuang sekian lama sehingga dia bisa menjual dalam jumlah besar. Bahkan wiraniaga yang memiliki penjualan besar ini sampai tidak tidur untuk mengolah calon pelanggannya. Nah, jadi image seperti ini harus dihilangkan, bahwa dia menjadi gagal karena nasib. Yang sesungguhnya adalah dia menjadi gagal karena usahanya. Jadi dalam hidup, tingkat kepercayaan itu penting. Anda percaya akan berhasil, maka mudah-mudahan berhasil. Tapi kalau Anda percaya akan gagal, maka mudah-mudahan gagal. Itu sudah menjadi semacam hukum alam. Kemudian, bagaimana cara mengatasi dalil nasib ini? Yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah terima hukum sebab akibat. Artinya apa? Kenapa Anda gagal? Sebabnya bisa jadi karena Anda kurang optimal dalam mengolah yang Anda kerjakan, atau misalnya karena perencanaannya tidak matang, atau misalnya karena sumber daya yang tersedia tidak cukup, sehingga mengakibatkan pengelolaan usaha itu menjadi tidak bagus, dan hasil akhir adalah perusahaan itu tidak maju. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan suka berangan-angan kosong. Misal, bagaimana kalau seandainya saya mendapatkan emas 1 kilo? Nah, berangan-angan kosong seperti ini yang sering membuat orang menjadi tidak fokus pada apa yang dikerjakannya. Jadi itu adalah dua cara untuk menghilangkan bahwa nasib menghalangi kemajuan seseorang. Jadi yang pertama, terima hukum sebab akibat. Yang kedua, jangan berangan-angan kosong. Kenapa dua itu untuk menghilangkan nasib? Alasan nasib, karena biasanya misal Anda sudah gagal, itu sudah nasib saya, tidak gagal, tidak berhasil dalam usaha ini. Nah, itu bukan semacam
penghakiman kepada Anda bahwa itu adalah nasib, tapi itu adalah hasil kerja Anda. Dalam percaturan dunia, seseorang yang berusaha dengan maksimal itu biasanya akan melakukan perhitungan-perhitungan sehingga dia akan tahu seandainya dia kerjakan ini dia akan berhasil atau akan gagal. Nah, berdasarkan perhitungan-perhitungan itu dia akan memutuskan apakah dia akan terus atau tidak. Seandainya keputusannya terus, maka biasanya itu akan berhasil. Tapi keputusannya tidak, maka dengan sendirinya dia tidak gagal, tapi dia tidak masuk ke dalam urusan itu. Oke, jadi segitu saja untuk video kali ini. Di video-video selanjutnya saya akan memberikan motivasi yang lain masih tentang kepercayaan. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan dan menghancurkan rasa takut untuk memulai. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya akan saya bahas di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.